Dani Olmo dan Pau Victor dapat izin jangka pendek main di La Liga. Dani Olmo dan Pau Victor dari Barcelona telah diberikan izin registrasi jangka pendek oleh Dewan Olahraga Tertinggi Spanyol CSD. Keduanya diketahui telah menjadi pusat perhatian media yang mendominasi berita utama dalam beberapa minggu terakhir ini di Spanyol. Barcelona telah mendapatkan izin untuk memainkan Dani Olmo dan Pau Victor setelah Dewan Tinggi Olahraga CSD Spanyol memberikan langkah pencegahan yang memungkinkan kedua pemain tersebut tampil hingga kasus mereka diselesaikan secara resmi. Sebelumnya, baik Olmo maupun Victor dinyatakan tidak bisa bermain hingga akhir musim karena Barcelona gagal mendaftarkan mereka tepat waktu, yaitu sebelum memasuki 1 Januari 2025. Kasusnya memang cukup rumit. Barca sudah mengupayakan segala cara untuk meloloskan pendaftaran Olmo dan Victor. Mereka juga terus bernegosiasi langsung dengan La Liga dan RFEF, tapi tetap ditolak. Penolakan tersebut mendorong Barca untuk menempuh jalan terakhir, yaitu mengajukan kasus kepada Consejo Superior de Deportes CSD, yaitu lembaga olahraga tertinggi di bawah pemerintah Spanyol, yang dapat memberikan mandat terhadap perintah La Liga dan RFEF. Sidang CSD dilangsungkan pada Selasa, 7 Januari 2025 waktu setempat. Barca tampak optimistis, dan hasilnya pun benar melegakan. CSD mengeluarkan pernyataan pada Rabu malam, menegaskan bahwa atlet profesional memiliki hak atas karier olahraga sesuai dengan potensi mereka dan dengan segala jaminan dan kepastian. Keputusan ini diambil untuk mencegah kerugian olahraga dan ekonomi yang dapat dialami oleh para pemain dan klub, serta potensi dampak lebih lanjut bagi tim nasional dan La Liga. Dengan keputusan tersebut, Olmo dan Victor kemungkinan besar akan diizinkan bermain di La Liga mulai pekan depan, setidaknya hingga keputusan akhir diambil terkait banding Barcelona atas kegagalan pendaftaran mereka. Barcelona dan Juventus capai kesepakatan untuk Araujo. Dalam perkembangan signifikan, Barcelona dan Juventus telah mencapai kesepakatan untuk transfer kapten klub, Ronald Araujo. Menurut laporan La Repubblica yang disampaikan oleh Bianconera News, Juventus juga telah menyepakati kesepakatan pribadi dengan Araujo. Bek asal Uruguay tersebut dijadwalkan terbang ke Turin pekan depan untuk menjalani tes medis dan merampungkan kontraknya dengan klub barunya. Langkah ini muncul setelah berminggu-minggu spekulasi yang mengaitkan Araujo dengan Juventus. Klub Italia itu sebelumnya menunggu tanggapan dari Barcelona, yang kini telah memberikan lampu hijau untuk transfer tersebut. Faktor yang menjadi katalis keputusan ini adalah putusan terbaru dari Dewan Tinggi Olahraga Spanyol CSD, yang memberikan penangguhan terhadap keputusan La Liga. Araujo yang sebelumnya sudah menunjukkan kesiapannya untuk pindah, kini akan menuju Turin untuk menjalani pemeriksaan medis dan secara resmi bergabung dengan Juventus. Kedatangannya dianggap sebagai tambahan kekuatan besar bagi Juventus, khususnya dalam memperkuat lini pertahanan. Transfer ini datang pada waktu yang krusial bagi klub Italia tersebut, yang tengah menghadapi masalah defensif akibat cedera Gleison Bremer. Araujo memiliki beberapa atribut kunci, termasuk kemampuan bertahan 1 lawan 1, keunggulan duel udara, serta kecepatan luar biasa. Kualitas-kualitas ini membuatnya menjadi pilihan ideal untuk sistem pertahanan di bawah pelatih Thiago Motta. Juventus berharap kehadiran Araujo dapat membawa stabilitas dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa defensif mereka, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Barcelona tak sabar jual Frenkie de Jong, pasang banderol 840 miliar. Barcelona tak sabar melepas kapten tim mereka, Frenkie de Jong, dengan kisaran harga 50 juta euro hingga 60 juta euro,
atau sekitar 840 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Diungkapkan Vicajes, Direktur Sport Klub Sepak Bola Catalan itu, Deco, menjelaskan bahwa mereka terbuka untuk menjual De Jong jika ada tawaran yang signifikan, dengan kisaran 840 miliar hingga 1 triliun rupiah tersebut. De Jong, pemain yang dipertimbangkan memiliki prospek besar saat dia gabung Barca, kesulitan jalani karirnya di Blaugrana hingga tak sesuai ekspektasi mereka. Itulah sebabnya mengapa manajemen klub berniat melepasnya. Di usia 27 tahun, gelandang internasional Belanda itu kesulitan memantapkan posisinya sebagai pemain yang bisa diandalkan pelatih Hansi Flick. Meskipun mendapat banyak kesempatan untuk bersinar, tapi penampilan De Jong seringkali mengecewakan. Terbaru, ketika ia dimainkan di laga Copa del Rey melawan Barbastro, di mana De Jong menjadi starter tetapi gagal memberi dampak pada permainan Barca. Ia tampil kurang bersemangat di lapangan, sehingga posisinya dibayangi beberapa rekan satu tim yang lebih muda, seperti Marc Casado, Fermin Lopez, Gavi dan Pedri yang saat ini bahkan tampak berada di posisi teratas dalam urutan permainan skuad Flick. De Jong juga tampak kurang percaya diri dan tak punya komitmen untuk memberi kontribusi yang signifikan kepada tim. Hal ini pula yang membuat Barca putuskan untuk mencari klub yang berminat membelinya tahun ini. Situasinya makin rumit karena Barca tak juga berhasil menyelesaikan masalah keuangan mereka. Dan De Jong punya gaji yang tinggi. Urusan gaji yang tinggi ini pula yang membuat Barca kesulitan menjual mantan bintang muda Ajax Amsterdam tersebut.